Hai Sobat Seribu Nikmat, Sobat Belajar Sepanjang Hayat. Hari ini spesial kita belajar mengenai kode etik guru menurut Tomlinson dan Little serta Permendikbudristek nomor 67 tahun 2024. Mengapa perlu dan bagaimana penerapannya berdasarkan aksi nyata PPG. Oke, kita nanti akan mempelajari mengenai 5 alasan mengapa perlu kode etik guru, penerapan kode etik guru menurut Tomlinson dan Little, serta Permendikbudristek nomor 67 tahun 2024 diakhiri dengan refleksi diri. Langsung saja. Jadi ini 5 alasan mengapa kode etik guru itu diperlukan. Yang pertama, menjamin integritas. Ya kan, membantu memastikan bahwa anggota profesi itu bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab. Kemudian membangun kepercayaan publik dalam menunjukkan komitmen sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ketiga, mengatur perilaku profesional, melindungi pihak yang dilayani. 5, menghindari penyalahgunaan wewenang. Oke, langsung kita pada prinsip kode etiknya. Kalau menurut Tomlinson dan Little itu ada 3. Yang pertama, etika terhadap ilmu pengetahuan, etika terhadap peserta didik, yang ketiga etika terhadap profesi. Yang semua ini nanti jumlahnya sebenarnya ada 11. Jadi menurut Tomlinson maupun Permendikbudristek ini ada 11. Nah, kalau Tomlinson ini dibagi menjadi 3. Oke, yang langsung aja ya. Pertama, integritas intelektual, menghormati kebenaran ilmiah dan metode yang sah. Ini penerapannya dan di sini ada contoh pelanggarannya. Yang kedua, ada integritas kejuruan. Jadi terus belajar dan mengikuti perkembangan ilmu. Nah, jadi guru aktif mengikuti pelatihan dan tidak mengajar materi usang tanpa memperbarui ilmu ya. Jadi kita harus selalu up to date. Kemudian yang ketiga, keberanian moral. Dan di sini menyampaikan kebenaran mesti tidak populer. Jadi jangan sampai kita menghindari isu penting demi kenyamanan pribadi kita. Ini etika terhadap ilmu pengetahuan ada 3 tadi. Sekarang etika terhadap peserta didik ada 4. Ya, ini saya lanjut aja ya. Yang pertama, ini keempat karena nanti biar jumlahnya 11. Yang pertama, mengutamakan kepentingan siswa. Ya kan, kemudian tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan ya, jadi nggak boleh memberikan keistimewaan pada siswa tertentu. Kemudian memahami latar belakang siswa ya, jadi kita tidak bisa nih menyamaratakan semua siswa tanpa mempertimbangkan latar belakangnya. Dan tanggung jawab pengaruh ya, menyadari pengaruh jangka panjang pada siswa. Jadi misalkan kita nggak boleh nih memarahi siswa di depan umum hingga memperlakukan siswa itu. Nah, ini etika terhadap peserta didik ya. Kemudian etika terhadap profesi juga ada 4 juga ya. Yang pertama, kerendahan hati, jadi mengakui kesalahan dan terus belajar, mau menerima masukan dari siswa rekan kerja, dan kemudian bekerja sama dengan rekan sejawat, mau berbagi ya kan, dan tidak menyebarkan gosip yang menjatuhkan ya. Kemudian melibatkan siswa dan orang tua dalam pendidikan, dan bertanggung jawab dan aspirasi profesi, kontribusi dalam kemajuan pendidikan ya. Jadi kita juga harus melibatkan orang tua dan siswa dalam proses belajar, kemudian menyuarakan pendapat terhadap kebijakan pendidikan yang ada. Kemudian ini kalau menurut Permendikbudristek nomor 67 tahun 2024 itu intinya tanggung jawab moral itu terhadap profesi peserta didik, rekan seprofesi, orang tua, wali, masyarakat, dan peraturan perundang-undangan. Kalau yang tadi kan dibagi 3, kalau ini dibagi menjadi 6. Kemudian ada 11 juga ya, ada banyak sekali bisa dibaca. Kita langsung saja pada penjelasannya yang disertai dengan penerapannya. Oke, yang pertama, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berarti kita harus menanamkan nilai nasionalisme. Nggak boleh nih menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan dasar negara. Kemudian menjalankan tugas dan tanggung jawab. Nah, ini ya, nggak boleh sering meninggalkan kelas, memberi nilai asal-asalan. Menjadi teladan dan menumbuhkan cinta tanah air, sopan, mencintai budaya lokal, kemudian menjaga profesionalisme sesama guru, menghargai dan mendukung teman sejawat. Jangan sampai kita menjatuhkan orang lain, apalagi konflik ya, karena iri dan sebagainya.
Selanjutnya menjaga lingkungan belajar aman dan menyenangkan ya. Jadi tidak ada kekerasan ya, tidak ada paksaan dan ramah anak. Menghindari gratifikasi dan politik praktis. Nah, di sini kalau kan kita nggak boleh ikut politik juga ya, kemudian nggak boleh menerima hadiah, apalagi yang nilainya tinggi. Kemudian menciptakan lingkungan belajar aman, nyaman, dan edukatif, ya kan? Tanpa kekerasan dan berikan apresiasi pada anak. Membentuk siswa berkarakter, pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi memberikan ruang pada siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, serta nggak mengajar dengan cara satu arah. Jadi bisa pakai berdiferensiasi dan model-model pembelajaran yang lain ada banyak sekali ya. Kemudian menjamin keamanan dan kesehatan siswa, jangan sampai ada perundungan kalau bisa, mencegah adanya bullying, kemudian menjaga kebersihan dan keselamatan. Menjalin hubungan atau komunikasi dan kerjasama dengan pihak lain, melibatkan orang tua, komite, BK dalam pengembangan siswa, dan tidak menutup diri lah, jangan sampai kita menutup diri dari masukan pihak luar sekolah, karena masukan itu akan membangun diri. Kritikan itu, masukan itu pastinya tentunya yang terbaik untuk kita. Tapi kalau ada banyak ya kita saring lah ya. Mana yang sekiranya benar, mana yang hanya sekedar omong doang ya. Lanjut, terakhir ini menghormati privasi dan kondisi orang tua siswa, tidak menyebarkan data pribadi atau memaksa iuran. Nah, kita itu kan siswa itu kan pasti latar belakangnya juga sosialnya, kemampuannya juga berbeda-beda. Jadi kita harus tahu itu dan kita juga harus memperhatikan itu ya. Jadi jangan sampai kita misalkan menyebarkan data pribadi, kemudian memaksa iuran. Terus ya jangan sampai kontak orang tua ini untuk promosi jualan pribadi nih. Wah, kacau ini ya. Oke. Itu kemudian yuk kita refleksi ya, bagaimana aksi nyata pemaparan kode etik yang barusan disampaikan. Apakah ada pertanyaan, kritik, saran, dipersilahkan. Kemudian silahkan tulis di kolom komentar hal baru atau komitmen apa yang akan Anda lakukan setelah mempelajari ini. Semoga bermanfaat.